Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah musala Baitul Ikhlas, kapal kota yang dimuliakan Allah, yang tak kami sabik nama juga satu yang hadir dari tadi, yang sudah berikan sambutan, pengurus masjid kita, bapak wali kita, dan semua jemaah yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kami lihat semua kita yang ada di musala ini semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Karena yang sehat Bapak Ibu, sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan, juga diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di musala kita ini dalam rangka memperingati sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Ikolah awak kaji insyaallah ibu apa malam hari ko, yakni memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi ada kita sudah membacakan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, dan saya juga tadi membacakan menambah surat An-Najmi ayat 11 sampai berikutnya berapa. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 itu dasarnya peristiwa Isra. Dalam surah An-Najmi itu ayat 11 sampai berikutnya itu dasarnya adalah dalil tentang berbicara masalah Mi'raj. Ibu bapak kan tak ragu beda Isra dan Mi'raj ya Bu? Iya Bu? Nama Isra nya Bu? Saya cerita dulu. Ada deh lah yang sekolah nih, yang ngaji tadi nak, tahu beda Isra Mi'raj nak? Singkat dulu, nanti masih gitu. Coba cerita dulu ke Pak Ustaz, apa bedanya Isra Mi'raj? Yang Isra apa Mi'raj? Apa bedanya? Yang mana Isra? Pas pada sekolah nak? Pas anak SD. Yang Isra itu yang mana? Apa bedanya? Siapa nama tadi? Panu. Jadi yang mana tahu Isra Mi'raj siapa? Apa yang pertama yang Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi dari
dari langit pertama sampai ketujuh. Apa yang terkena? Itunya. Terima kasih ya. Oke. Jadi kegiatan oke berapa? Ketika tanya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari langit pertama ke langit ketujuh. Yang polisi adalah anak-anak bapak, anak Ustaz, tahu beda Isra Mi'raj nak? Nggak tahu dong? Baiklah, kita tanya ya. Kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama dulu kita bercerita peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 ini berapa? Itu bercerita tentang Isra. Nah, jadi bedanya adalah kalau Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Pak? Masjidil Aqsa. Di malam hari itu Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Waktu itu berapa adalah jaraknya bisa ditempuh perjalanan manusia waktu itu sekitar 30 sampai 40 hari siang malam. Jadi waktu dulu itu tidak ada pesawat. Dari Makkah Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis di Palestina itu bisa ditempuh dengan kendaraan. Waktu itu paling capek 30 hari 30 malam. Jadi jaraknya antara 30 hari sampai 40 hari. Baru sampai. Tapi peristiwa Isra itu adalah karena Allah memperjalankan berkat kendaraan murah itu bisa hanya sebagian kecil banget. Itu Isra. Beko yang Mi'raj mana yang tadi disampaikan anak kita itu masalahnya Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa dinaikkan beko tadi ke langit ya nak. Nah ya. Jadi Nabi Muhammad itu dari Masjidil Aqsa naik nanti ke atas langit 1 dengan cerita yang panjang tuh. Bertemu dengan Nabi Adam di sana, terus naik lagi langit 2, izinkan terus Nabi Isa dan Yahya itu naik lagi ke 3, bertemu dengan Nabi Yusuf sampai nanti ke langit 7, terus ke Sidratil Muntaha bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwajah, berhadapan langsung. Kalau normal berapa jarak dari langit dunia ke langit 1 itu jutaan tahun perjalanan cahaya. Jauh. Ini 7 lapis ke atas. Nanti langit ke-7 nanti mendapatkan perintah. Yang kuncinya adalah ibadah sholat itu menerima wahyu atau perintah sholat 50 kali sehari semalam. Anak-anak kalau semayang 50 kali, lain kalau sehari semalam 50 kali. Nah, yang 5 kali lebih kerajaan, nah? Lain, ya mana tuh? Subuh lain semayang tadi? Lain subuh, nah. Di mana sholat subuh? Di rumah. Berapa rakaat subuh, nah? 2. Boleh Pak 3 rakaat subuh? Nah, hebat. Sudah subuh boleh? Zuhur lain sholat tadi? Berapa rakaat subuh, nah? Di masa zuhur dan zuhur? Di rumah, berarti sholatnya di rumah ya? Asar di mana? Ada sholatnya? Di mana sholatnya? Di rumah juga. Maghrib? Di sini. Alhamdulillah. Isya? Di sini. Nanti sholat tahajud malam ada biasanya? Mana? Itu baru sholat. Jadi kalau tahulah orang berapa kemuliaan ibadah sholat yang langsung Muhammad menjemput dipanggil oleh Allah nanti ke Sidratul Muntaha.
itu akan malu meninggalkan sholat. Tapi faktanya sekarang kenapa? Banyak yang lalai sholat. Nah, jadi sampai sholat 50 kali, turun ke bawah, tiba dia naik ke tujuh bertemu dengan Ibrahim tuh, turun ke langit kanan, bertemu dengan nama Nabi Musa. Nabi Musa inilah yang menyarankan ibu dapat. Ketika dia turun ditanya, wahai Muhammad, engkau mendapatkan perintah apa? Itu bahasa Jawa ini berapa? Saya diperintah mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat 50 kali sehari semalam. Mananya itu Nabi Musa, karena dia mempunyai umat yang gadang-gadang yang lebih kuat-kuat, Nabi Musa punya firasat, keyakinan, sehingga dia menyarankan Muhammad itu, wahai Muhammad, umat saya besar-besar, kadang-kadang tinggi-tinggi, panjang-panjang umurnya. Sementara umat Muhammad kecil-kecil, umurnya singkat. Nanti tidak sanggup umat Muhammad mendirikan sholat 50 kali sehari semalam. Mintalah kembali kepada Allah keringanan. Kau balik kata dulu ya. Menanya saran Musa itu berapa? Andai kata Musa tidak menyarankan Nabi Muhammad, mungkin 50 kali sehari semalam. Berarti Musa punya jasa kalau jasa di satu sisi Pak ya, bukan jasa karena kurangnya, tapi punya perhatian analisa dia. Jadi naik kata, akhirnya dikurangi menjadi 45. Turun balik, suruh Musa balik, mana turun sama balik, sampailah turun naik nanti. Anak-anak yang di sini suaranya ditahan dulu ya. Halo nak, halo, assalamualaikum. Tahan suaranya, karena suara anak itu direkam oleh ini videonya. Nanti hasilnya nanti diambil, nanti anak-anak ribut nanti. Nah, jadi tahan dulu suaranya ya. Dengarkan Ustaz ceramah, boleh bersuara tapi mulutnya ditutup. Ya nak, ya. Boleh bersuara tapi mulutnya tidak terbuka ya. Kita lanjut dulu ya. Baik. Kita lihat mulai. Jadi itu tadi, naiklah sampai atas, kurang 45, turun lagi, kurang 40, sampailah yang kelima kali. Pas 5 tahun Nabi Musa itu 5 kali, Nabi Musa tetap menyarankan, baliklah ke Allah, balik Muhammad, tidak akan taluk beko di umat muda. Tapi Muhammad ini dia punya rasa malu dia. Muhammad tahu dia, kalau nanti kembali balik ke atas bisa habis sholat itu. Tidak ada hadiah kado dari Allah membawa perintah sholat nanti. Tidak mau Muhammad, malu saya tidak lagi. Sehingga akhirnya Muhammad turun sampai kembali di bawah, akhirnya kembali ke Masjidil Haram ya. Peristiwa jalan tuh itu hanya sebagian malam. Ikolah yang menjadi ketika Muhammad lah sampai balik di Makkah tuh dicari Tuhan kepada masyarakat Makkah bahwa saya sudah kembali Isra Mi'raj. Baca itonya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit berikutnya. Cari itu Muhammad sadanya dihadapkan orang kafir Quraisy yang dikumpulkan oleh Abu itu, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Hurairah itu. Sebab apa yang terjadi? Ributlah waktu itu. Apa yang malah ribut? Muhammad ini bercerita dianggap sebagian kalangan Arab tuh, orang Quraisy, ini Muhammad sudah mulai dianggap ada yang stres, bahkan dianggap gila, dianggap hang ibu ya. Itu anggapan. Karena Muhammad ini bercerita yang tidak masuk akal. Tidak akan mungkin. Atau mungkin Muhammad menganggap dia hanyalah bermimpi biasa. Tapi ada satu sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Imannya kalau kau tiru ke boleh. Ketika Muhammad bercerita, lalu orang-orang Abu Bakar itu
tahu karena mamanya Abu Bakar di kawannya, matanya ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, awak dah mendengar sama-sama cerita Muhammad dalam balik Isra Mi'raj. Kami sebagian ini tidak yakin Muhammad yang bercerita mengada-ada saja. Kamu bagaimana pendapat wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar dengan tegas menyatakan, kalau yang bercerita itu Muhammad, yang saya yakin dari kecilnya tidak pernah berbohong, dia orang yang jujur. Dia bercerita sudah Isra Mi'raj lah balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi ke langit, pulang balik ke bawah pada malam tadi sebagai malam. Jangankan itu, seandainya lebih dari itu, saya percaya dengan kita Muhammad. Makanya Abu Bakar digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang betul-betul dia percaya, Siddiq, meyakini, membenarkan cerita Isra Mi'raj. Nah, jadi kau kesimpulan cerita singkatnya sebelum kita bahas kupas dalil. Nah, ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Ulama menghitung itu lebih kurang 16 bulan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti musaji Nabawi lunadole. Karena Nabi itu Muhammad selalu hijrah. Musaji yang ada baru Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena itulah perjalanan Muhammad dari situ. Maka belum tanya apa nak kamu Nabawi yang hijrah, apa ini kan Isra? Karena belum ada di situ. Karena Muhammad belum ke situ. Karena terjadi lebih kurang 16 bulan sebelum Nabi itu hijrah. Nah, baca sejarah dulu berapa? Pada tahun sebelum Nabi itu Isra, ada peristiwa, 3 peristiwa besar yang menyedihkan, sehingga ulama menamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, ada 3 perkara nih. Kenapa disamakan tahun kesedihan? Ini peristiwa yang terjadi sebelum Nabi itu Isra. Yang pertama, meninggalnya Siti Khadijah. Tahu Siti Khadijah siapa? Siapa? Istri Muhammad. Ya. Tahu bapak tuanya lagi cantiknya. Cantik. Ada bandingan cantik berikut di belakang situ lihat. Coba ya. Jadi istri tercinta, istri tersayang. Ya deh. Lanjut deh. Belum ngantuk ya kan? Jadi meninggalnya istri tercinta. Nabi Muhammad, dia adalah suami yang betul-betul mencintai, menyayangi istrinya nih, Khadijah. Khadijah ini spesial sekali dia. Iya ya. Selama Khadijah hidup, Nabi Muhammad tidak ada berpoligami pun. Tak mau dia menduakan yang lain. Khadijah ketika Muhammad itu dia berdakwah menyampaikan Islam di negeri Quraisy, ada tantangan di masyarakat. Kadang-kadang diterima, ada dicemooh, ada kadang menyedihkan hatinya. Ketika Muhammad pulang ke rumah, Khadijah lah yang bisa bercerita, memberikan nasihat-nasihat, kok resah hatinya. Khadijah ini bisa mendamaikan hati Muhammad. Perakor si bu ambil apa? Nah, ibu, kalau suami keluar, bakar rajo mencari piti, pulang ke rumah, bisa damai hatinya di rumah. Ya bu, PKK. Aku siapa orang dunia pulang mana? Jadi kalau pulang mau wajib kau panik-panik kerajo di kantor, pulangnya tahu be jariahnya di kantor. Hilang, ada masalahnya hilang, dicari serang rumah baru bu, habis ada masalah sering. Karena melihat bagaimana penampilan istri yang menyedihkan hati bagi suaminya. Oh, kita boleh menyatunya bu ya. Kali sana bapaknya bu ya. Alhamdulillah. Baik Pak. Kalau pulang ke rumah kali Mama Ipik kali sana katanya Pak ya.
Ada mama di bawah. Ada mama di dalam kau. Mana dia mama? Ya mama, amak sibit mah. Amak nak tahu yang mana ibu di muka. Nah malu-malu ibu. Kebetulan Pak Teguh dulu yang ceramahnya Bu ya. Jadi saya itu respon juga. Nah, jadi dimilakan Khadijah. Wanita pertama menyatakan Islam yang mendukung Muhammad itu tidak hanya dengan tenaganya, dengan hartanya juga. Nah, berjuang mendukung dakwah Nabi, hartanya dikorbankan untuk dakwah Nabi. Ketika Nabi dulu pertama dapat jadi Rasul berapa? Ini ceritanya. Ketika di Gua Hira itu dia menggigil pulang ke rumah, menerima wahyu, tiba di rumah Khadijah yang memberikan selimutnya. Selimuti. Kalau ingin memberi kehangatan, bercerita, ya istri saya. Tahun itu meninggal istri. Maka amat sedih Rasul. Karena dia mencintai istrinya. Berarti kalau ada apa bisa atau yang sudah, tidak ada respon awak rasa sedih orang mau meninggal dong. Berarti rasa sayang kita dipertanyakan. Pak ya, ini kami kan mulai itu ada yang namanya berapa? Nah, dulu kan waktu janji dulu suruh nikah tuh ya, sehidup semati kan? Ya banget. Lain sehidup semati coba ngali dulu nih. Kanika, iyo sebenarnya kayu udah ke dia, iyo janji sehidup semati gitu setelah. Tapi tidak ada kita buktikan di mana kalau sudah meninggal pasangannya, tidak ada yang nama sama ke kubur dulu. Ada misalnya yang nama masuk kubur, meninggal suaminya, dimasukkan ke yang lahat, nak masuk aja ke dalam, awak ikut dah sama lawannya, masuk suami. Nah, tapi itu kapan? Kita balik cerita kembali ya. Meninggal Siti Khadijah inilah tahun pertama yang menyebabkan goncang secara psikologis Nabi Muhammad SAW. Sedih. Yang kedua tidak hanya Khadijah meninggal, paman Nabi Muhammad. Siapa namanya dia? Dia kaji ke mati baknya dia. Pokoknya dia yang lalu-lalu aku disapa dari Ustaz itu. Nah, siapa namanya paman Nabi yang meninggal? Siapa nak? Abu Talib, hebatnya ya. Abu Talib, paman Nabi yang jasanya sangat besar. Abu Talib ini adalah tokoh Quraisy yang disegani oleh orang kafir Quraisy. Jadi Abu Talib itu dia mendukung, membackingi Muhammad. Dia menyatakan kalian jangan ganggu Muhammad. Jadi kalau ada orang kafir kamu mulai mengaduh Muhammad, dia masih menahan diri merem-remnya karena sagan deh Abu Talib. Jadi Abu Talib itu orang tokoh politik soalnya, membacking dakwah Muhammad. Karena dia tokoh. Jadi kalau ada orang mengganggu Muhammad, orang Quraisy itu masih merem karena sagan deh Abu Talib paman Nabi yang merupakan tokoh Quraisy. Tahun itu sebelum Nabi hijrah ke Isra itu maksudnya meninggal Abu Talib. Berarti dua bu. Meninggal istri, meninggal paman. Isra tampak bercerita, tampak menghantungkan sebagian persoalan kehidupan. Ya bu ya. Ayah kan tidak boleh bu. Abu Talib itu adalah saudara ayahnya, pamannya. Kaganti ayah deh. Itu dua. Peristiwa yang ketiga yang menyebabkan Nabi sedih, ketika Nabi berdakwah ke Taif ya. Jadi ketika meninggal istrinya, meninggal pamannya di Makkah, waktu itu orang-orang Quraisy makin gencar untuk menghalangi Nabi, mengganggu Nabi, sehingga Nabi berharap di hatinya, karena Makkah waktu itu mulai tidak kondusif, kalau-kalaunya lah mencoba dakwah ke Taif namanya. Taif kok jaraknya 100 kilo dari Makkah. Nabi berjalan kaki. Nah, kalau 1 kilo itu dari tinggi Padang ya, ini Padang panjang. Berjalan kaki
dengan salah seorang sahabat yang bernama, kalau tidak salah namanya Zaid bin Harithah. Berjalan kaki berdakwah menyampaikan Islam, berjalan dari Makkah ke Taif. Harapan sangat gadang. Untung-untung mereka di Taif, agama Islam pun diterima dengan baik. Tapi ketika Nabi datang di Taif itu, yang terjadi penolakan yang sangat kuat, sangat besar dari penduduk Taif. Bahkan orang-orang Taif, para pemuda-pemuda Taif itu pun apa? Berkumpul bersama-samanya, sama memaci batu, mengusir Nabi sambil melempar Nabi, melacik Nabi, sama-samanya dilempar Nabi. Sehingga Nabi bahkan berdarah pun dia ketika di Taif. Maka Nabi kembali. Nah, sehingga pada saat itu berapa? Dalam sirah kita baca, pada saat Nabi dizalimi, istilahnya dilempari dengan batu tulah berdarah ke malaikat Jibril atas perintah Allah menemui malaikat penjaga bukit Taif. Kecatkan Nabi Muhammad, surah Nabi Muhammad membuat sebuah perintah oleh malaikat yang penjaga bukit Taif. Wahai Muhammad, perintahkanlah kami untuk menurunkan bukit itu, sehingga seluruh penduduk Taif itu diampoknya ditimpa dengan bukit Taif itu, sehingga habis hancur sadonya orang Taif itu, karena dia sudah berbuat tidak baik kepada Nabi. Itulah bangkitnya malaikat. Malaikat pun marah. Malaikat penjaga bukit Taif, izinkan kami Muhammad untuk meruntuhkan bukit ini, sehingga seluruh penduduk Taif itu dihimpit tabanam sadonya. Tapi apa kata Nabi? Nabi Muhammad sifatnya wa astiru. Nabi Muhammad tidak pandai dendam dulu. Walaupun orang lain jahat pada dia tetap memaafkan dan mendoakan. Inilah banyak pelajaran Pak. Harus dalam pelajarannya Pak. Dari cerita kan nanti ambil pelajaran yang bisa ambil bawa pulang. Maka tak bolehlah berapa. Kecil Nabi, boleh kami turunkan bukit Taif ini ya Muhammad, agar hancur semua orang Taif itu? Apa kata Nabi? Lah, jangan. Lalu apa kata Muhammad? Tidak usah. Mereka melakukan itu karena mereka belum paham, alun mengerti dengan kebenaran Islam, alun paham dengan Muhammad, dengan ajaran itu. Jadi orang Taif itu menolak, tidak suka ke Muhammad karena dia belum paham dengan Muhammad. Termasuk lawak ini Pak, bawa bangin ke orang. Ya Bu, kita tidak suka pada orang lain karena kita tidak paham dengan orang lain itu. Karena tidak saling paham telah terjadi persoalan. Inilah yang dilawan oleh Muhammad. Muhammad tahu dia kalau orang itu tidak paham dengan dia. Apa kata Muhammad lagi? Kalau hari ini seluruh penduduk Taif dihimpit dengan bukit Taif itu, maka semuanya akan mati binasa. Tidak ada lagi generasi yang diharapkan. Kalau sekarang dia hidup, sekarang dia tidak menerima Islam, bisa jadi besok, lusa, tahun besok, suatu saat nanti ada penduduk Taif itu yang bisa menerima Islam. Benarlah Bu. Nah, sehingga kini banyak ibu bapak orang-orang Taif yang mengakui memeluk agama Islam. Tiga pakar itulah. Karena tiga inilah Nabi Muhammad. Kesedia meninggal istrinya, kesedia meninggal pamannya, penolakan yang besar dari penduduk Taif dengan dakwahnya, maka Nabi diperjalankan oleh Allah, dihibur, perjalanan wisata rohani, spiritual. Nah, jalannya Nabi itu udah apa? Tidak sama jalan awak dunia loh. Nah, kalau jalan kamu Bu, Bu kamu jalan ke Jawa Bu. Dari luar Sekapian kamu jalan biasanya ke Padang Ibu. Nah, ke pantai-pantai. Paling jauh ke Jakarta, ke luar negari. Tapi Muhammad perjalanannya tidak di dunia ini, dunia sampai ke langit.
Ya Bu, lah ada Bu yang sampai ke langit Bu? Sejauh sekali kayu piti paling Malaysia terusnya Maya. Paling jauh ke Jakarta. Atau baik ke Kalimantan sekali, baik ke Batam yang pesawat. Itu na Jawa baru. Kalau ada keluar negeri sekali mungkin ke Mata ku haji. Ya Bu ya, kalau nggak haji mungkin nak keluar negeri ya Bu. Ada Bu yang sikol dari sekali sebulan sekali setahun khusus jalan-jalan keluar negeri Bu. Mabian pitinya banyak kan? Ada kita. Tapi Muhammad perjalanannya tidak hanya di bumi. Itulah tadi. Dari mana dia? Isra. Nah, jadi kita lihat dulu. Baru masuk itu. La Isra. Apa kata Isra ini? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Itu dulu. Maha suci Allah. Nah, kunci dulu. Kunci memahami dulu. Allah menyampaikan maha suci Allah. Apa arti maha suci? Tasbih yang macam subhanallah subhanallah itu apa mana maha suci? Arti maha suci bahwa Allah itu tidak memiliki cacat sedikit pun. Tidak ada kurangnya, tidak ada lemahnya, tidak ada cacatnya. Dia maha segalanya. Nah, jadi maha suci Allah berarti Allah menggambarkan kebesarannya, kehebatannya. Ikut dulu. Jadi awak memahami cerita Isra Mi'raj berapa harus paham bahwa Allah itu maha suci. Kalau tidak bisa pahami Isra Mi'raj, tidak masuk di akal. Subhana maha suci Allah allazi yang asra telah memperjalankan. Nah, apa mana asra ke Pak? Berarti Muhammad itu Isra Mi'raj dibawa itu bukan inginnya seorang, tapi Allah yang membawa berjalan. Nah, berarti Nabi Muhammad itu dibawa. Kalau Nabi seorang berjalan, tidak akan bisa doh dari Makkah ke Palestina. Tidak akan bisa doh dalam semalam. Tapi karena Allah yang berjalankan melalui dengan makhluknya. Nah, apa nama kendaraan yang ditumpang Muhammad tuh Isra Mi'raj namanya? Yang lebih kecil dari unta, tidak lebih dari unta, dan lebih kecil dari keledai. Apa namanya? Jawaban Muhammad jalan Isra Mi'raj? Apa nak? Bu? Apa nak? Bu, nyerah berarti jalan burak. Ada burak tadi sih kok. Burak bahasa hadis, burak itu tidak lebih besar dari unta, tidak lebih kecil dari keledai. Berarti antara keledai dan unta. Itu gambaran. Jalannya melangkah, sekali melangkah lebih jauh dari matanya memandang. Nah, lebih cepat dari kilat. Kecepatan cahaya. Anak SMA, guru-guru SMA tahu barangkali itu pendetik. Anak SMA sini. Barangkali kecepatan cahaya yang tahun kuliah kok. Barangkali per detik 100.000. Paham kan? 1.000. Ada guru fisika Bu, guru matematik. Berapa kecepatan cahaya? Nah, saya pun ini kalau tidak salah jawab 30.000 per detik. Cahaya per detik 30.000 kilometer per detik. Jauh tuh kilometer misalnya. Nah, kalau tidak salah ya. Lebih kilat jauh lebih itu lagi. Burak jauh lebih cepat dari kilat itu lagi. Nah, berarti inilah gambarannya. Tapi karena Allah yang berjalankan bisa-bisa. Nah, kita lanjut lagi. Ini Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi. Nah, itu cari cukup. Apa maksudnya bi'abdihi? Muhammad itu Isra Mi'raj
Tidaklah abdi itu abdun lengkap dengan badan kasanya dan ruh jiwa. Nah, jadi Muhammad itu Islam tidak hanya dengan ruhnya, tapi jawaban badannya. Inilah mana abdun. Abdi itu adalah abdun, hamba. Artinya Muhammad Islam itu iyo batu-batu badan kasanya kok dengan lengkap sari. Kalau mimpi berarti tidak istimewa tuh, sama tuh. Berarti kalau mimpi awak cerita lah, cerita kan, cerita ke kawan atau ke rumah awak atau ke suami awak. Dan awak tadi pagi lah balik dari Makkah atau lah pagi lo mencari agama di Turki dah. Itu banyak yang dah apa? Kok lah gerakan ya orang baru. Itu saudara kejadian, tapi mimpinya dahnya. Oh mimpi, ya mimpi kan tuh iyo, barunya tak percaya mimpi. Kalau mimpi bisa aja, bisa orang namun bermimpi, mimpi bisa kemana-mana gini tapi mimpi, yakin orang. Tapi Muhammad itu selamiran tak mimpi, abdul badannya. Maka itulah yang menyebabkan banyak orang-orang yang tidak paham, makanya mengaji selamiran kok. Di samping apa tadi Allah Maha Suci, mengkajinya hanya bisa dengan iman. Nah, beriman wak yakin wak baru bisa paham. Kalau jo akal pasti tidak diterima doh, tidak masuk di akal. Abdul tadi lah, lah sebab kalau Muhammad tu baca aja badannya, nah, benda padat ini teori fisika lagi bu, teori IPA kan. Benda padat kalau dia diperjalankan dengan kecepatan tertentu, dia akan hancur lebur. Contoh pesawat apa? Pesawat itu kan kalau dari Padang ke Cengkareng Jakarta itu menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam 24 menit atau 1,5 jam. Kalau dicapai kecepatan pesawat berjalan, pesawat ingin setengah jam ke Jakarta, dipercepat jalannya bu, dia akan hancur lebur. Karena benda padat berjalan akan dilawan oleh nanti kecepatan angin. Kalau berlebihan dia akan hancur. Pertanyaannya, kalau Muhammad berjalan dengan badannya di bawah kecepatan kilat oleh borak, pasti hancur badan Muhammad. Nah, itulah ceritanya. Jika nak masuk di kapal orang-orang orientalis, tak mungkin Muhammad ini kalau badannya akan hancur badan Muhammad itu. Karena betapa cepatnya. Dari Makkah ke Palestina, taruh ke langit hanya semalam, sebagian malam pasti hancur. Karena itu lebih nampak tadi apa ceritanya? Subhana. Nah, maksudnya yang telah memperjalankan Muhammad dengan badannya itu, kalau Allah yang mau, bisa Muhammad hancur badannya Pak Ibu? Bisa Bu? Salah loh Bu. Tapi tadi Allah perjalankan. Kalau Allah perjalankan Muhammad, bisa Muhammad melewati kecepatan tunda hancur badannya Bu? Pasti bisa. Itu namanya subhanallah. Lah banyak perkara-perkara sebelum dikubur. Nah ini Muhammad ini kan cerita saya mereka ini terakhir. Banyak perkara-perkara yang tak masuk di akal yang pernah terjadi sebelum Muhammad itu apa? Yang melambangkan kemahasucian Allah. Contohnya kan yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim tahu nah apa mujizat liciknya nah? Siang Nabi angin dibakar api. Nabi apa namanya nah? Nabi Ibrahim. Nah. Kalau kalian dibakar api angin tak kira? Pasti angin. Nabi Ibrahim karena Allah mau dengan api itu berapa? Api yang sifatnya membakar. Ibrahimlah dimasukkan oleh pasukan Namrud ke api yang besar. Diletakkan Ibrahim di Sinan, dibakar dia, tapi Ibrahim tidak hangus terbakar, bahkan selamat. Kenapa tidak terbakar dia? Karena Allah berkehendak. Subhanallah. Allah berfirman pada api. Apa kata Allah dalam ayat? Ya naru, wahai api, kuni bardan
Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, jadilah kuni bardan, jadilah engkau dingin, wa salaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Pakai wasalaman bukan? Kalau tidak ada kata wasalaman tidak selamat ya. Sebab yang dingin itu bisa juga membunuh apa Pak? Makin dingin kan? Ya naru kuni bardan, barang dia yaitu wahai api dingin. Bisa nanti Ibrahim mati kedinginan di situ. Tapi ya naru kuni bardan wasalaman. Dinginlah wahai api dan selamatkanlah Ibrahim. Subhanallah. Allah, Ibu mungkin pernah membaca surah Yasin ayat yang bagian terakhir itu Ibu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Ayakula karena huruf an, huruf nasab nih. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja Allah itu merintahkan. Idza arada syai'an, jika dia mau terhadap sesuatu, cukup dia mengatakan ay yaqula lahu, mengatakan kun, jadilah, fayakun. Maka tadi Bu, selamatlah Ibrahim dari api yang besar. Subhanallah. Itu satu. Ayat yang lain. Anak-anak, siapa nabi yang di perut ikan dia ada selamat, dia perut ikan laut? Nabi namanya Nabi Yunus. Hebat ya. Tekanan ya, apa tekanan tuh? Nabi Yunus dimakan oleh ikan dalam lautan, tapi dia tetap selamat. Kenapa Nabi Yunus dimakan ikan besar di laut beberapa hari selamat? Kenapa Bu? Karena Allah memerintahkan ikan hanya menelan, tidak mengunyah. Telanlah Nabi Yunus itu, tapi jangan dikunyah. Maka Nabi Yunus dalam bait itu macam Subhanallah. Kalau dimakan lauk Ibu, dimakan buaya, dimakan binatang laut kan? Bisa ngecen jangan punya awak jangan Ibu. Habislah. Inilah kehebatan mukjizat Allah. Allah itu perintahkan ikan. Ikan kamu telan, silakan Nabi Yunus itu masukkan ke perutmu, beberapa hari di perutmu di lautan itu, tapi jangan dikunyah. Baiklah tiba masanya, ambil keluar balik. Sehingga Nabi Yunus kembali ke daratan. Peristiwa inilah namanya kita, karena itu mahal luar biasa. Awak kian Bu, subhanallah. Yang angin tadi itu doa tadi ayat itu tidak bisa dipakai sudah deh. Kau dapat pakai ayat tadi kan ya naru kuni pada wassalamu ala Ibrahim kan dia bilang api rokok baca lah tangan. Ada orang-orang dia mau lihat di sana teman. Ada kemampuan ambil kan enggak? Itu khusus untuk Ibrahim. Berarti ketika Yunus tidak ditelan ikan, subhanallah. Yang cek Bu. Nah, cek contohnya sebelum sampai. Tahu Ibu Siti Maryam Bu? Maryam. Nah, Nabi Isa, Allah berkehendak Maryam yang tidak punya suami, dia hamil, namanya Isa, Nabi Isa alaihissalam. Itu kehamilan itu memang murni Pak. Dikehendaki Allah dalam rahimnya dititipkan adalah Isa anaknya. Dia hamil, tidak ada suami. Ya Pak Ibu, kenapa bisa? Karena Allah yang berkehendak. Subhanallah. Kok jalur tidak bisa diterjemahkan kini kan Ibu? Nah dunia kini ya. Kok berbeda kan? Pada kecilnya kalau orang hamil produksi kan? Nah itulah titik. Kalau ada Allah tidak, itu jauh beda itu kan? Kalau kini orang hamil pasti karena perzinahan Bu kalau dia tidak punya suami.
Ini banyak berapa? Juga hati-hati nih pada saat yang baik ini kami sampaikan. Hati-hati berapa? Anak gadiawa, anak penyawa, kanan-kanan tarinyo, yang sampai bulan nanti dia hamil di luar nikah. Nah, subhanallah. Baik itulah dengan Isra Mi'raj kebenaran. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan akan nambahnya Muhammad lailan. Lailan ini maknanya sebagian malam. Langan gua. Lah mulai menakut-nakut ya nih. Jadi kalau lama tuh Ustaz gak sensitif kan, udah salah-salah mengaku ada sih. Itu kalau punya aku itu butuh orang. Oh iya, jadi maksudnya kan? Halo Pak ya. Nah, apalagi ibu beko mencelak-celak jam kan? Lah boleh lah. Bolanya dobel. Nah, jadi tadi penjelasan adalah karena Muhammad diperjalankan itu pada sebagian malam. Tak satu malam lah sebagian minal Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna haulahu. Nah ini kan Palestina Baitul Maqdis itu adalah telah diberkahi sekelilingnya. Apa maksudnya Pak Ibu Bapak? Palestina itu daerah yang subur tumbuhannya, semuanya penuh keberkahan, termasuklah tempat kelahiran para nabi. Bu, mana mari dia? Ya, mana mari bu? Kue itu beko lah bu. Nah, kalau mau dekat kue beko, nah ini ceramah gitu kan? Lah ada minta kue pak bu? Nah, Pak ya, Pak lah minta kue Pak. Oh itu. Nah kalau minta kue, buat istirahatkan enggak 5 menit dulu. Setuju bu? Yakin? Nah, ibu edarkan dalam waktu 5 menit. Nanti kita ceramah lagi. Nah, gimana? Nah, kalau ceramah ibu edarkan kue pasti nanya ada apa bu? Nanti terganggu ibu nanti. Nah. Sabar santai lepati masalahnya dulu. Kawan apa makan kue beko sampai sudah sih beko ya. Nah, ayo sekali lagi. Nah, jadi, nah tadi linuriyahu min ayatina atau jadi saya itu agar nanti Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kaum Muhammad. Jadi nampak sebentar kebesaran itu. Ketika dia lah sampai di Palestina tadi, nah itu nanti borak itu ditambatkan di kambian di situ. Nabi Muhammad sholat, bahkan Nabi melihat bersama dengan arwahnya para nabi-nabi. Muhammad jadi imam. Baru nanti Muhammad di situ diperjalankan nanti ke langit. Ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Tiba di situ yang pertama disambut bersama Jibril. Ditanya, nah ini Jibril juga tanya. Jibril itu adalah rajanya malaikat, raja para malaikat. Tapi waktu dia mau mengajak Muhammad ke langit pertama itu, dia ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama. Berarti kalau sebenarnya kan Jibril itu adalah nak buahnya. Tak akan taruh yang mananya dong, Kak Jibril. Tapi Jibril ditanya, siapa engkau? Itu gambarnya. Saya Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apa tanya? Apakah dia sudah diutus? Sudah diutus. 3 pertanyaannya, Bang. Walaupun raja malaikatnya tetap ditanya oleh penjaga malaikat. Karena dijaga malaikat. Maka kalau ada dan kita cari itu ada orang yang sudah menembus langit, Bu, itu bohong. Tidak akan bisa menembus karena dia dijaga oleh para malaikat. Ada pintunya. Makanya dari Baitul Maqdis naik kantai bakal tidak dari Makkah langsung kantai langit, Bu. Karena dia agak pintu langit itu sejajar dengan posisi Baitul Maqdis. Nah, siapa engkau? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah diutus. Baru nanti naik kita tadi kantai. Pulang balik ke bawah nanti. Satu pertama di langit pertama saya bertemu, Bu. Ada nanti di situ Nabi Adam. Pertanyaan yang sama, besok dibuka balik di langit kedua siapa sebabnya? Isa Yahya. Yang ketiga, cuma dengan
Nabi yang paling gagah bu, Yusuf. Ada Yusuf namanya, Yusuf ya benar. Nah, lalu nanti ada Nabi Idris dan Nabi Harun, ya bu. Nanti Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Langsung masuk dengan Allah. Nanti kayak Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Nah, itu tadi, nah inilah kejadian terus nanti turun dan sebagainya. Nah, jadi perjalanan itu nanti. Sekarang kita bagian penutup akhir kaji kita. Dari perjalanan Isra Mi'raj inilah banyak peristiwa hikmah yang ada. Termasuk ibu bapak, nanti waktu dia Mi'raj tuh, dia diperkenalkan dibawa oleh Jibril mengunjungi surga dan neraka. Ketika dia melihat kepada neraka, banyak yang nampak bu. Satu di antaranya, ketika Muhammad melihat di neraka itu, ada orang yang suka bu, mencakar-cakar wajahnya. Nah, kalau paham ya, dengan besi tembaga. Dirami muka kau berdarah-darah, ulang kembali ya. Kata Nabi Muhammad penasarannya, wahai Jibril, itu kenapa? Ini sebuah gambaran visual. Inilah gambaran umatmu Muhammad yang nanti akan mencakar wajahnya di neraka kalau dia selama di dunia itu suka menggunjing saudaranya. Nah, jadi kalau ibu suka menggunjing saudara awak, besok masuk neraka, awak mencakar wajah awak seorang. Lihat tahu gunjing tanya ibu. Apa tuh bu? Iya. Apa bagusnya riba? Yang maksud ini apa artinya? Ada nama gunjang apa tuh? Menggunjang orang lain, menyampaikan aib kejelekan orang lain kepada orang lain, atau mencari tuanya bu. Sekiranya dia ada mendengar tahu waktu kita menyampaikan itu, dia pasti tidak suka, tidak ridho dia. Jadi memang walaupun ada, memang mempunyai itu menyampaikan aib, memang ada aibnya itu. Maka termasuk di situ ibu, kalau suka ibu memandikan jenazah, ibu harus rapi menjaga rahasia jenazah. Nah, itu tidak boleh sampai itu. Jadi baik laki-laki atau perempuan. Makanya orang yang memandikan diamanahkan memandikan jenazah itu adalah orang yang betul-betul amanah, tidak suka mulutnya celepran tuh. Suka ember bahasa orang harus aib itu aib. So banyak pengalaman aib apa? Jenazah itu adalah nanti banyak aib. Tidak boleh awak menceritakan riba. Karena ibu bapak kita ini bersaudara saling. Ketika carituan saudara awak keburukannya, aibnya, sama wak membuka aib seorang. Nah kalau bahasa ayat, kita sama dengan memakan daging saudara. Nah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan kamu menggunjing satu dengan lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtu. Maka ditanya, orang menggunjing itu, apakah kamu suka? Ayuhibbu ahadukum, salah seorang kamu ayyakula memakan lahma akhihi maitan, daging saudaranya nalah mati. Nah, kurang umumnya memakan daging saudaranya nalah mati. Daging adik ibu meninggal di awak, lah matinya bu. Wak makan daging mata-mata, fakarih itu pasti kamu jijik kepadanya. Itu namanya bu. Tidak boleh bu ya. Di sinilah itu gambarannya. Banyak peristiwa lain berapa, ada juga yang baiknya. Ada orang menanam hari itu, panen hari itu, pas sudah panen, tumbuh lagi, panen lagi. Nah, itulah orang yang gambar suka bersedekah. Banyak yang lain. Jadi banyak hikmah di sini yang dibawa oleh peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi inilah mungkin beberapa inti kaji kita malam hari ini. Peristiwa Isra Mi'raj kita kaji. Banyak yang mendapat hikmahnya. Baik sebelum dia Isra tadi, nah
Baik juga perjalanan dari Isra Mi'raj naik kendaraan Buraq sampai ke langit, membawa perintah sholat. Jadi sholat kan apa? Jangan sampai awak lalai. Sadoanya harus patuh kok bisa tapi waktunya, Bu. Di awal waktu semayang. Afdalus sholat fi awwali waqtiha. Kalau bisa Pak Ibu, alun orang azan lah tiboy bapak di masjid. Dia bisa. Jadi yang hebat itu bukan di awal waktu, dia menunggu waktu. Sebuah kata dan atau ada di mana? Beda dari sebuah jaya lain kan itu. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya itu, Bu? Apa saya arti itu deh? Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah sebaliknya deh ya, tidur itu lebih baik daripada. Jadi tandanya azan segera kita isi. Tapi bakatulan. Tapi jumlahnya kalau 5 kali, tidak boleh kurang tuh dong. Ada orang yang hanya 2 kali sehari, ada yang cuma sekali sehari, ada yang cuma sekali seminggu, ya Bu? Itu jangan mereka. Nah, tapi jumlahnya, tapi bakatunya lebih baik daripada termasuk kualitas kekhusyukan yang dijaga. Karena sholat kalau nanti amal yang pertama nanti ditanya di akhirat. Belum lagi diperiksa yang lain, seorang diperiksa sembahyang dulu. Fulan, bagaimana sholatnya? Adakah 5 kali semalam? Checklist. Semua ada checklist ini nih. Sesuai KTP-nya checklist kan? Ada sholat checklist. Lain di awal waktu, lihat ini nanti. Atau dia ada sholat tapi tak kaja-kaja. Sumayang jaleh talambe, capek belum? Yang biasa normal sholat tuh 5 menit, dia bisa sholat dalam hitung 1 menit. Apa yang tadi petang pada bisa tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca nama dia, baca sholat itu lagi kan, jaleh, baca kabirahnya, jaleh al-fatihahnya, jaleh baca ayat pendeknya, ya Bu. Jaleh bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kalau normal ada 5 menit salat lebih kurang. Tapi ada orang yang salatnya hanya bisa 1 menit selesai. Coba ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wassalamualaikum. Tidak tanya. Khawatir kita ibu apa? Bagaimana nanti khusyuknya? Memahami bacaan setelah kita baca dan sebagainya. Jadi Isra Mi'raj adalah datangnya hikmahnya adalah untuk mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Karena masalah sholat Nabi langsung menjawabnya ke hadapan Allah Subhanahu. Inilah mungkin beberapa kajian kita malam hari ini. Sebelum saya tutup dan sebelum bagikan kuenya, Ibu, kalau ada pertanyaan kami silahkan Bu. Kalau ada yang mau lihat, kalau ada matau katakan. Sudah jati. Kalau ada enggak 1-2 Bu sebelum makan kue, Bu. Silakan Bu kalau ada pertanyaan. Kalau enggak nanti ya. Anak-anak, do you have question? Ada pertanyaan? Yang muda-muda, makanya si Fitri dan kawan-kawan ada tanya Mbak acara apa kayak gitu siap-siap untuk walimah ke Pak dulu ya. Ada Bu? Ada Bu? Pak ada Pak? Enggak ada Pak ya? Baik Pak, jadi karena tidak ada, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini kajian tausiah kita dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya wak sadanyekor di sisa umur yang tak jalekor kita makin dekat pada Allah dan kita mudah-mudahan nanti di akhir umur awak kita bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan banyak maaf. Kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa dulu kita. Pada atas Pak. Ya. Bu. Berdoa dulu ya, Bu. Kan dulu ya. Baik, kita awali. Mari kita sama-sama berdoa dan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa 'afiyatan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wal najata minan nar wa afa inda hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.